Bang Daniel, masih ada upaya-upaya perlawanan dari Paslon 01 dan juga Paslon 03 yang masih menunggu hasil real count. Tapi untuk Pak Prabowo, apakah dalam masa-masa menunggu hasil real count ini sudah akan memulai menjajaki lobi-lobi politik dengan partai-partai yang tidak mendukung 02? Iya, saya pikir perlawanan, sebutlah begitu dalam tanda kutip, terkait dengan hasil quick count ini ya hal yang wajar. Kan hidup itu kadang-kadang butuh harapan. Karena harapan itulah yang menjaga kehidupan supaya tetap semangat, bisa terus berkarya. Jadi kita hormati Gus Jazilul dan kawan-kawan merawat harapan itu. Kemudian kedua, saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan teman saya dari Hanura. Ini bedanya Pak Prabowo dengan politisi yang lain. Pak Prabowo sejak awal menyebutkan bahwasannya ingin melanjutkan semua legasi, warisan baik setiap presiden kita. Pak Prabowo ingin menghentikan tradisi saling mengutuk. Jadi jangan sampai kemudian dalam setiap rejim itu ada kutukan. Misalnya rejim Pak Jokowi mengutuk rejim sebelumnya. Rejim sebelumnya mengutuk rejim sebelumnya. Kita hentikan tradisi-tradisi itu. Orde Lama punya kekurangan, tapi jangan lupa Orde Lama juga punya banyak kelebihan. Pun demikian dengan Orde Baru. Jadi kita jadikan semua era, semua orde, semua rejim dalam tanda kutip itu jadi pembelajaran yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik ya kita perbaiki, dan itu yang menjadi komitmen Pak Prabowo. Nah, komitmen demokrasi yang dikhawatirkan misalnya dan dituduhkan oleh sebagian pihak terhadap Pak Prabowo agaknya jauh dari tuduhan tersebut. Kenapa? Ketika Pak Prabowo memutuskan mendirikan partai, kemudian berjuang melalui jalur politik, itu adalah sikap demokratis yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo sejak awal. Kalau tidak ya tentu bukan itu pilihannya. Jadi saya berkeyakinan Pak Prabowo akan terus merawat demokrasi kita dan memastikan kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, kebebasan mimbar itu menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi kita. Baik, oke. Kang Eep, bisakah kita percaya dengan statement Bang Daniel barusan bahwa Pak Prabowo akan terus merawat demokrasi, sementara ada yang mengatakan bahwa Prabowo menjadi bagian dari perusak demokrasi karena bergabung dengan kubunya Pak Jokowi? Salah satu ciri warga negara yang baik itu tidak cepat percaya sama pemimpinnya. Itu penting dijaga. Dan karena itu bukannya kemudian karena terlalu percaya sampai akhirnya membiarkan pemimpin bekerja tanpa pengawasan, tetapi justru yang harus dilakukan adalah warga negara yang terus terjaga gitu. Ada satu studi di Amerika Latin, memang sudah cukup lama ya, tahun 82 sampai tahun 95, itu ada 44 pemilihan presiden yang distudi oleh satu orang profesor, Susan Stokes namanya. Lalu kemudian ternyata mereka yang menjanjikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sebagian besar 54%, jadi lebih dari separuhnya dari presiden itu melanggar janjinya. Dan salah satu sebabnya dari sekian banyak sebab adalah tidak adanya warga negara yang jadi penagih janji. Jadi tidak apa-apa, tentu saja pihak partai politik, pihak pemenang mengatakan akan menjaga demokrasi. Tetapi kewajiban saya sebagai warga negara adalah tidak cepat percaya pada janji itu. Saya dan semua yang lain harus menjadi penagih janji sepanjang waktu dalam 5 tahun ke depan. Nah karena itu saya senang, sekaligus juga saya ingin sampaikan bahwa dengan teman-teman anak muda yang membangun gerakan warga jaga suara, kami punya kesepakatan untuk melanjutkan ini 5 tahun ke depan menjadi warga jadi juara. Warga jadi juara adalah satu gerakan yang ingin mengajak semua orang jadi penagih janji. Jangan membiarkan pemimpin atau siapapun yang berkuasa bekerja tanpa diawasi. Nah kalau kemudian gerakan-gerakan semacam ini berkembang, maka barulah tadi janji itu bisa terpenuhi. Janji seorang pemimpin yang mengatakan akan terus merawat demokrasi, itu hanya bisa dicapai jika ada langkah dua pihak bersamaan, yang dipimpin dan yang memimpin. Kalau salah satu saja menonaktifkan diri, tidak mungkin demokrasi terawat. Itulah sejarah banyak kematian demokrasi di banyak tempat gitu. Jadi yang justru ingin saya katakan adalah
dengan segala sejarahnya yang unik, yang sebagian besar diantaranya menjadi catatan buruk dalam demokrasi kita, maka menurut hemat saya periode 2024-2029 ini menjadi sangat krusial. Ya. Inilah di mana semua orang diminta untuk menjadi penagih janji dan warga negara yang terus terjaga. Hanya dengan cara itu kita bisa menyelamatkan Indonesia. Baik, oke, terima kasih. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Masih ada satu segmen lagi untuk melanjutkan diskusi kita yang hangat pada malam hari ini. Pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.